Hai teman-teman Liputan 6, Anda masih ingat ada 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Lebanon atau UNIFIL tewas baru-baru ini. Ya, mereka adalah Mayor Zulmi Aditya Iskandar, Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopral Faizal Ramadan. PBB mengungkap temuan awal terkait insiden mengerikan itu. Berdasarkan penyelidikan awal yang kami terima, 1 prajurit tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel, sementara 2 lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan atau Improvised Explosive Device atau IED yang kemungkinan besar ini dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Nah, terkait insiden pada tanggal 29 Maret lalu, berdasarkan informasi yang kami terima dari PBB termasuk analisis lokasi dampak dan fragmen proyektil yang ditemukan di posisi PBB 71, proyektil tersebut adalah peluru utama tank kaliber 120 mm yang ditembakkan oleh tank Merkava milik pasukan pertahanan Israel dari arah timur menuju Et Taibe. Perlu diingat ya teman-teman bahwa untuk mengurangi risiko terhadap personel Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, UNIFIL telah memberikan koordinat seluruh posisi dan fasilitasnya kepada pasukan pertahanan Israel pada tanggal 6 Maret dan 22 Maret lalu. Jadi pemberian titik koordinat ini adalah SOP khusus ya teman-teman, yang seharusnya bisa mengurangi risiko serangan terhadap para pasukan perdamaian yang sedang berjaga di sana. Nah, terkait insiden 30 Maret di mana Mayor Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan yang menjadi korban, dan berdasarkan bukti yang tersedia termasuk analisis lokasi keledakan, kendaraan yang terdampak, serta perangkat peledak rakitan atau IED, ledakan tersebut disebabkan oleh IED yang diaktifkan oleh korban ranjau. IED tersebut kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah. Teman-teman, PBB menegaskan kembali bahwa ini merupakan temuan awal berdasarkan bukti fisik awal. Nah, proses investigasi sebenarnya masih berlangsung dan masih terus digali oleh pihak PBB hingga saat ini. Penyelidikan akan dibentuk untuk kedua kasus ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku di PBB. Menurut juru bicara Sekjen PBB, Stefan Dujarric, serangan terhadap penjaga perdamaian PBB merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka untuk menjamin keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian setiap waktu. Nah, kekebalan fasilitas PBB harus dihormati. Lalu kita lihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu di Lebanon. Nah, kematian 3 prajurit TNI terjadi tidak lama setelah militer Israel mengumumkan akan meningkatkan serangan darat dan udara terhadap kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon. Di sisi lain, Hizbullah, sebuah milisi yang didukung oleh Iran sekaligus partai politik, telah menembakkan roket ke Israel sebagai pembalasan atas serangan AS Israel yang sedang berlangsung terhadap Iran pada saat itu. Meski terdapat gencatan senjata pada November 2024 antara Israel dan Hizbullah, Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari terhadap target-target Hizbullah. Jadi keduanya memang saling membalas. Israel mengatakan kelompok bersenjata itu tidak mematuhi ketentuan gencatan senjata yang mewajibkan Hizbullah untuk melucuti senjata dan meninggalkan posisinya di wilayah selatan, serta menuduh pasukan UNIFIL dan tentara Lebanon tidak berbuat cukup banyak untuk menyingkirkan militan mereka dari kawasan itu. Sejak gencatan senjata dimulai, sudah ada lebih dari 1.268 orang tewas di Lebanon. Ini berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Lebanon, termasuk diantaranya adalah 124 anak-anak. Teman-teman, saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Kami akan update terus informasinya kepada Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 TV.